Wassalatu wassalamu ala israfil al-anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke. Untuk semuanya, semoga diskusi ini bisa berjalan dengan lancar dan juga mengedukasi semuanya ya. Semoga bisa sama-sama sabar. Oke, silahkan dimulai. Open statement 3 menit untuk Bang Zuma, silahkan 3 menit. Bang Ilyas monitor untuk timer ya, mohon maaf ya. Ya, sama itu kalau share screen bisa ditampilkan kalau diminta ayatnya gitu ya. Bang Ilyas monitor, oke. Terima kasih. 3 menit open statement. Oke. Silakan Bang Zuma. Dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah sehingga kita semua bisa kumpul di sini ya. Teman-teman netizen juga bisa menyaksikan di channel-channel yang menyiarkan kegiatan ini. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan konsep keselamatan di dalam ajaran agama Islam dan juga di dalam ajaran Kristen. Jadi Al-Quranul Karim kemudian menyatakan bahwa di dalam surah Syura ayat 52 bahwa Al-Quran kemudian dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembimbing, sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Di sini diterangkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi mewahyukan Al-Quran dengan perintah. Jadi Rasulullah sebelumnya itu tidak mengenal apa itu Al-Quran. Tidak mengenal apa itu Taurat, tidak mengenal apa itu Injil. Dan apakah iman itu. Lalu kemudian beliau menerima Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini dijadikan sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Al-Quran ini dijadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada siapapun yang ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Lalu kemudian Allah tegaskan, engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi konsep keselamatan itu jelas ketika manusia menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk di dalam kehidupan, dalam hubungannya kepada Tuhan, dan juga hubungannya kepada sesama manusia. Ini adalah merupakan konsep yang jelas. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Kebenaran itu telah dijabarkan, kebenaran itu telah diterangkan, kebenaran itu telah datang. Barang siapa yang menghendaki untuk beriman, maka silakan dia mengikuti kebenaran itu, dan barang siapa menghendaki kekufuran, maka biarlah ia kafir meninggalkan petunjuk itu. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau ingin selamat, maka ikuti apa yang menjadi acuan Al-Quran. Terima kasih. Oke, silahkan Pak Kusnadi. Waktu 3 menit untuk open statement. Baik, selamat malam ya. Terima kasih kesediaan Bang Juma untuk sekali lagi berdialog dengan saya. Yang pertama, begitu banyak ayat di dalam Alkitab. Hampir 10 ayat mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan yang Esa itu memberikan keselamatan secara adil kepada seluruh umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Berarti itu adalah sejak Adam sampai nanti kiamat,
hari manusia terakhir, dia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk keselamatan. Karena melalui itulah nanti setiap orang akan dihakimi. Dan itu terjadi pada saat di mana Adam jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menjanjikan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis dan dia akan terluka tumitnya. Inilah satu-satunya janji Tuhan yang diimani oleh setiap para nabi yang awal-awal itu. Karena kita lihat bahwa Habil mempersembahkan korban binatang. Itu adalah simbol tentang juru selamat yang terluka tumitnya itu. Dan itu diterima oleh Tuhan. Demikian berlanjut terus sampai kepada Nuh, kepada Abraham, kepada seluruh para nabi melakukan pengorbanan darah binatang di mezbah hanya sebagai simbol. Tetapi lebih tegas lagi pada saat kepada Abraham, di mana Tuhan menjanjikan bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu, singular, dikatakan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Disitulah Abraham beriman, maka dia disebut Bapa orang beriman. Dan itu ternyata ada dua anaknya, Ishak dan Yakub. Ternyata Tuhan berfirman yang sama kepada Ishak, di mana dikatakan bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian juga kepada Yakub. Dan setiap orang yang percaya pada zaman itu tentang iman ini, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, begitu takutnya iblis, sampai-sampai di zaman Raja Namrud, dia menghamili perempuan-perempuan supaya melahirkan anak-anak raksasa itu. Itu untuk merusak keturunan yang dijanjikan itu. Dan akhirnya, itu semua dimusnahkan di zaman Nuh oleh air bah. Dan Tuhan mengurung malaikat-malaikat tersebut sesuai dengan ayat-ayat yang ada dikatakan dia mengurung. Dan salah satu tempat yang dikurung adalah gua-gua di seluruh bumi. Jadi kedatangan Yesus itu menggenapi janji ini sehingga setiap orang yang percaya sampai akhir zaman akan percaya kepada juru selamat ini. Ya. Oke, waktu habis dan akan ada pertanyaan untuk boleh sesi tanya jawab. Masing-masing narasumber akan memiliki kesempatan untuk bertanya maksimal 2 pertanyaan dan kemudian akan dijawab selama 5 menit dan ditanggapi selama 3 menit. Oke, silakan Pak Kusnadi mengajukan 2 pertanyaan kepada saudara Muslim kita. Ya. Nah, karena Islam baru datang 600 tahun sesudah Masehi, artinya kalau kita tarik mundur ke zaman penciptaan, mungkin sekitar 4 atau 5.000 tahun, lah, kurang lebih ribuan tahun. Bagaimana orang-orang sejak penciptaan, termasuk Adam, bisa diselamatkan secara adil, yaitu mereka mendapat kesempatan dan pilihan yang sama dengan orang-orang seperti Anda yang sudah mendapatkan anugerah katanya ya atau hidayah sampai nanti kepada akhir zaman sehingga bisalah dikatakan bahwa Allah itu telah memberikan keadilan kepada seluruh umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Jadi tolong dijawab bagaimana cara dan mekanismenya untuk diselamatkan seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah di dalam ayat Quran dikatakan bahwa Adam sudah diterima tobatnya. Artinya dia sudah diampuni. Kalau sudah diampuni, harusnya dipulihkan dan dikembalikan ke asalnya, yaitu dia ada di surga. Jadi kalau begitu, kenapa dia harus ke bumi? Seolah-olah, dan itu harus Anda jelaskan, mengapa dia menerima hukuman itu padahal tobatnya sudah diterima. Jadi apa makna tobat itu terhadap kesalahan dia mengikuti bisikan daripada iblis? Oke, makasih. Oke, masih 23 detik. Apakah waktu tidak digunakan?
Cukup gitu aja, Mbak. Oke, jadi sekarang waktunya 5 menit untuk saudara Muslim menjawab pertanyaan dari saudara Kristen. Oke, silakan 5 menit. Bang Zuma, silakan. Iya, baik. Pertanyaan pertama tadi ini terkait apakah kemudian seluruh nabi itu bagaimana? Kalau Seluruh umat bisa manusia. moderator enggak usah 2 pertanyaan moderator. Oh, oke. Berarti Iya, 1 pertanyaan. Oke, mohon maaf. iya. Nanti next Karena 1 kecuali pertanyaan. waktunya 10 menit. Kalau 5 menit 2 pertanyaan agak ini. Oh, Jadi gini, oke. pertanyaan yang tadi yang pertama, tapi saya akan jawab yang kedua kalau waktu saya sampai. Apakah seluruh nabi yang diutus oleh Allah itu, ya, seperti apa mereka kemudian menjamin keselamatan kepada pengikutnya? Semua nabi mengajarkan untuk kembali kepada ketaatan. Nabi-nabi terdahulu itu diutus kemudian untuk mengajak kepada kaumnya untuk mengenal Tuhan. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budhu. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka sembahlah aku. Nah, jadi seluruh nabi-nabi itu jelas mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Namun kemudian mereka ada yang memiliki syariat yang sama seperti syariat yang ada di dalam pengajaran para nabi yang lain, ada juga tidak. Karena masing-masing nabi dan rasul itu diberi beban untuk kaumnya masing-masing. Nah, seperti misalnya datangnya Nabi Musa, dia dikhususkan kepada kaumnya. Datangnya Nabi Isa, juga itu adalah dikhususkan untuk kaumnya. Jadi seluruh nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa dia harus mengajak kepada seluruh umat manusia untuk mengikuti apa yang kemudian dia bawa. Itu diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. Ya, kul man kana aduwwan li dikatakan apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Karena Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Ya. Ini jelas. Jadi perintahnya kemudian ikut kepada baginda. Nah, kalau yang nabi-nabi sebelumnya ikut kepada para nabi, supaya mereka itu kemudian menyembah hanya kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh nabi-nabi tersebut. Jadi seluruh nabi itu datang kemudian memperkenalkan untuk menyembah satu Tuhan, bukan banyak Tuhan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Sorry, maaf, saya lupa. Terkait apa tadi pertanyaan? Adam diterima tobatnya. Adam diterima tobatnya. Oke. Jadi Al-Qur'anul Karim memang mengatakan bahwa Adam itu, ya, ketika diperintahkan kemudian oleh Allah untuk taat, untuk jangan makan buah pengetahuan atau buah khuldi, ya. Lalu kemudian dia melanggar. Akan tetapi dia bertaubat. Makanya diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, fatalakka Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Maka taubatnya kemudian diterima oleh Allah. Nah, terus saudara mengatakan, kenapa dia itu kemudian tidak dikembalikan kepada surga? Karena memang peruntukannya untuk diciptakan itu adalah di bumi. Bukan peruntukannya untuk mengisi
surga. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi. Jadi bukan fil jannah. Dia dicipta untuk mengisi bumi. Nah, ini yang perlu saya terangkan, bahwasanya keberadaan Adam dicipta oleh Allah untuk mengisi bumi sebagai pemimpin di atas muka bumi. Sehingga ketika dikatakan dia melakukan pelanggaran, lalu kemudian beliau bertaubat, Allah kemudian menerima taubatnya. Ya, fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Jadi taubatnya Adam itu diterima, sehingga dia dalam keadaan suci diturunkan ke muka bumi untuk kemudian beranak cucu yang banyak. Saya kira seperti itu jawaban saya, bahwasanya terkait dengan penciptaan Adam itu memang dikhususkan di bumi. Terima kasih. Waktu habis. Sekarang 3 menit untuk Saudara Kristen menanggapi jawaban dari Bang Zuma. Silahkan. Baik. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa nabi-nabi itu mengajarkan pengenalan terhadap Tuhan. Jadi artinya barulah itu dikatakan adil bagi seluruh umat manusia. Jadi sejak zaman dulu sampai nanti akhir zaman, yang disyaratkan adalah mengenal Tuhannya, dan tadi ada kata-kata soal satu Tuhan. Nah, sekarang kalau begitu, berarti menurut Bang Juma, apakah semua orang yang demikian diperlakukan adil? Karena kalau demikian, untuk mengenal Tuhan, yang mana tadi Anda katakan adalah monoteisme, harus monoteisme, ya. Dan Kristen pun monoteis, tapi ditolak, ya. Tapi ada beberapa pagan yang kita bisa lihat di Wikipedia, bahwa pagan itu tidak seluruhnya politeis. Ada juga pagan yang monoteis, ya, seperti misalnya Baihi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pagan-pagan yang menyembah satu Tuhan dan mengenal Tuhannya itu juga diselamatkan masuk surga? Waktunya habis ya? Masih ada, lanjut. Masih ada ya? Jadi karena syaratnya untuk masuk surga sangat gampang, yaitu cuma mengenal Allah yang tunggal itu, yang satu-satunya katanya yang tunggal. Nah, jadi mohon itu dijelaskan ya, karena pertanyaannya kan katanya debatnya cuma satu, ya udah saya itu aja. Kalau begitu pagan-pagan yang monoteisme itu selamat atau tidak? Kalau syaratnya seperti itu. Ya, cukup pertanyaan saya itu aja. Masih ada waktu 1 menit. Apakah tidak digunakan? Saya kira cukup, saya cuma menanyakan keadilan Tuhan bagi seluruh umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, dan juga ada pagan-pagan yang juga monoteisme. Ya. Oke. Tetapi sekarang untuk Bang Zuma, boleh ini timernya jalan terus, kenapa ya? Oh, sorry. Iya. Sebentar. Oke, Bang Zuma, sekarang waktunya bertanya ya, Bang Ilyas ya, 2 menit untuk bertanya, 3 menit untuk menanggapi jawaban. Untuk merespon tadi tanggapan merespon ya. tanggapan. Jadi Iya, 3 tadi menit, ya. Bang Satria Injil itu merespon jawaban. Oke. Oke. Terus ini Bang Jumanya merespon tanggapan dari Satria Injil. Jadi gitu selesai. Oke, siap. Oke, jadi waktu 3 menit untuk Bang Zuma menanggapi tadi ya. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi gini, Tuhan itu menghakimi hambanya berdasarkan dengan perintah yang datang kepadanya. Ya. Mereka akan dihukum berdasarkan dengan perintah. Kalau kemudian tidak ada perintah yang datang kepadanya, ya Tuhan kemudian tidak akan mungkin menghakimi ciptaannya, sementara dia tidak datang memberikan sebuah hukum kepada mereka. Makanya ada yang dikatakan saman patrah. Saman di mana orang-orang itu tidak memiliki
nabi, rasul, kitab suci. Jadi kalau ada orang pagan kemudian tidak pernah datang kepadanya nabi, tidak ada nabi yang diutus untuk mereka, lalu kemudian tidak ada kitab suci yang dari Tuhan untuk mereka, maka apa dasarnya untuk dihukum? Nggak ada dasarnya. Lain cerita kalau sudah datang nabi, lalu kemudian nabi ini diutus untuk semua umat manusia, lalu kemudian dia tidak taat kepada perintah nabi tersebut, maka dia akan dihukum. Makanya saya katakan, nabi-nabi itu ya, yang datang kemudian kepada kaumnya masing-masing, mereka akan dihukum sesuai dengan kaidah apa yang menjadi syariat nabi yang datang kepada mereka. Jadi dihukumnya seorang hamba itu berdasarkan ketika ada perintah datang kepada mereka, dia taat ataupun tidak. Jadi kalau ada orang mempraktekkan sesuatu yang sifatnya kemudian pagan, tapi tidak ada datang kepada mereka nabi dan rasul, dalam hal ini pengajaran yang memang dikhususkan kepada mereka, maka dia tidak akan mungkin dihukum. Karena kenapa? Allah itu maha adil. Keadilan Allah itu berlaku pada semua aspek. Nah, lain cerita kalau sudah datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau diutus kepada seluruh umat manusia, tapi kemudian masih ada juga orang yang menyembah selain daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi, yaitu menuhankan ya manusia atau menuhankan batu atau menuhankan api dan seterusnya. Nah, sementara ketika ada orang paganisme, di saat tidak ada nabi dan rasul datang kepada mereka, tidak ada kitab suci yang dikhususkan kepada mereka, maka itu tidak ada hukuman bagi mereka. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya kalau ada orang pagan tapi tidak ada nabi yang datang kepadanya, seperti misalnya ketika nabi-nabi itu datang hanya kepada Bani Israel, kemudian di luar daripada Bani Israel tidak ada nabi diutus kepada mereka, apa dasarnya kemudian mau dihukum orang-orang ini? Sementara tidak ada perintah yang datang kepada mereka. Lain cerita kalau ada seruannya, ya ayuhan nas. Nah, itu tidak pernah kita temukan di dalam kitab-kitab terdahulu seruannya kepada seluruh umat manusia. Demikian. Oke, terima kasih. Pas sekali waktunya. Oke, untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara Kristen, waktu 2 menit. Silakan Bang Zuma. Iya. Pertanyaan saya terkait dengan materi kita ini adalah keselamatan menurut mimbar gereja, yaitu menjadikan Yesus anak Maria itu Tuhan, menyembah kepada Yesus. Nah, tolong tunjukkan kepada saya kapan dan di mana Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu adalah tergantung terhadap orang menuhankan Yesus atau tidak menuhankan Yesus. Percaya dalam arti kata Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kapan dan di mana Yesus mengajarkan itu? Bahwa sekarang teman-teman Kristen dengan busung dada, dengan bangga, mereka mendapatkan jaminan keselamatan karena sudah menjadi Kristen. Adakah kemudian jaminan keselamatan kepada orang-orang yang menggantikan Tuhannya para nabi dengan Yesus anak Maria? Kalau ada jaminan itu, tolong Anda tunjukkan kepada saya tertulis di mana dan apakah itu berasal dari Yesus. Bahwa keselamatan adalah ketika manusia ya memfokuskan imannya untuk menjadikan anak Maria itu sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang datang kepada para nabi. Karena jelas Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Yesus itu adalah ciptaan pencipta langit dan bumi. Yesus itu adalah manusia. Yesus mati. Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus lapar. Yesus ketakutan. Yesus was-was. Semuanya sisi kemanusiaan ada pada diri Yesus. Mana jaminan keselamatan terhadap orang-orang yang menuhankan anak manusia layaknya Yesus ini? Silakan. Oke, terima kasih. Sekarang waktu 5 menit untuk saudara Kristen menanggapi pertanyaan dari menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Silakan. Ya, baik.
Kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa kejatuhan daripada Adam itu bukanlah dia melakukan sebuah kejahatan ataupun kriminal. Makan buah koldi itu adalah bukan kejahatan, tapi itu adalah untuk hidup. Tetapi yang menjadi persoalan bukan itu. Karena Adam lebih beriman kepada ucapan iblis daripada kepada Tuhan. Itulah sebabnya. Jadi artinya kejatuhan Adam itu karena iman. Maka itulah Tuhan mengajarkan bahwa melalui iman pula lah maka mereka akan kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Bukan bapak orang baik, bapak orang beriman. Maka seluruh umat manusia sebelum Yesus lahir, mereka beriman kepada juru selamat yang akan datang itu. Ya. Nah, jadi artinya kalau tadi Bang Jua mengatakan tentang Yesus adalah Tuhan, Tuhan itu adalah maknanya. Tetapi yang penting di sini adalah Mesias itu yang dijanjikan. Karena Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi itu sebagai apa? Sebagai raja. Raja yang mana? Raja segala raja. Itu yang dimaksud. Jadi masalah Tuhan atau tidak itu bisa nomor 2. Tapi dia percaya nggak bahwa Yesus itu adalah yang dijanjikan kepada Adam, kepada Abraham, kepada seluruh para nabi. Dan para nabi tahu, kalau dikatakan itu keturunan perempuan, artinya itu ada unsur manusia. Demikian juga Abraham percaya bahwa keturunanmu, salah satu keturunanmu, karena ditulis singular, akan menjadi berkat bangsa-bangsa. Artinya itu adalah manusia. Jadi Abraham pun percaya, seluruh para nabi percaya bahwa ini akan dilahirkan dari seorang perempuan manusia. Makanya perempuan Samaria itu percaya bahwa mereka menantikan Mesias. Banyak orang-orang Yahudi di zaman itu percaya mereka semua menantikan Mesias. Bahkan orang Yahudi sekarang pun tahu Mesias itu belum datang. Itu karena mereka tidak percaya Yesus. Tapi Mesias itu dinanti-nantikan. Jadi, bahwa makna tentang bahwa Yesus Tuhan, itu adalah maknanya. Karena Mesias itu adalah raja segala raja. Kalau kepada presiden aja Anda bisa hormat. Apalagi ini kepada raja segala raja. Raja kekal yang menentukan nasib Anda. Maka Yesus berkata, seluruh kuasa di bumi dan langit telah diberikan kepadaku. Artinya dia adalah sang raja itu. Jadi kalau Anda cari kata-kata Yesus di dalam perjanjian baru, kami tidak pernah mengklaim bahwa Injil itu adalah statement-statement daripada Tuhan. Tetapi itu adalah kesaksian para rasul yang mana mereka bersama-sama dengan Yesus pada saat ada di muka bumi ini. Dan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah kesaksian para rasul yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Bahkan sang pencipta itu pernah memperdengarkan suaranya secara menggelegar dari langit pada saat Yesus memulai pekerjaannya dan di akhir pekerjaannya yaitu di Sungai Yordan dan di Bukit Getsemani. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan dia. Itu kata-kata yang pendek dari sang pencipta. Dan itu tidak mungkin kita mengabaikan itu. Karena kita akan dihakimi atas ucapan itu yang sudah disaksikan oleh para rasul, disebarkan ke seluruh dunia. Termasuk Anda dan saya akan diminta pertanggungan jawab. Karena sang pencipta sudah membuang waktunya untuk kita manusia, dia menyatakan itu. Artinya anak Allah itu adalah Mesias. Karena orang Yahudi percaya bahwa anak Allah itu adalah Mesias dan siapapun yang mengakui anak Allah harus dihukum mati karena dia menyamakan dirinya adalah sang pencipta atau firman sang pencipta itu. Jadi disinilah kesalahpahaman bahwa setiap muslim mencari perkataan Yesus, tapi mereka lupa ini adalah kesaksian para rasul yang menyatakan Yesus itu adalah Mesias. Mesias anak Allah yang dijanjikan sejak Adam. Karena dialah juru selamat dan penebus kita yang sudah diambil oleh iblis. Karena kita keturunan Adam yang telah beriman kepada iblis. Tapi Adam sudah bertobat, keturunannya belum. Keturunan itulah yang harus ditebus. Karena dilahirkan oleh orang yang berdosa. Maka setiap manusia di muka bumi ini akan ditawarkan apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah yang dijanjikan itu.
Bukan soal Yesus Tuhan atau tidak. Karena begitu Anda percaya bahwa dialah yang dijanjikan itu, Anda udah tahu bahwa dia adalah raja segala raja. Dan itu adalah Tuhan. Ya. Waktu habis. Mohon maaf, Pak Kusnadi. Ketika Anda menjelaskan atau menjawab pertanyaan, karena di sini bukan ajang untuk berasumsi, saya harap untuk narasumber membawa data yang valid atas jawabannya. Jadi tidak ngawur. Oke, silakan waktu 3 menit untuk menanggapi. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi inilah yang saya katakan bahwa iblis itu sudah pensiun. Karena iblis tidak menggoda lagi manusia untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Karena ada miliaran manusia yang mempromosikan anak Maria itu adalah Tuhan. Iblis pensiun. Sekarang sudah miliaran manusia mempromosikan untuk tidak menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan mengambil data-data yang sangat jelas bahwa justru data yang digunakan itu adalah data pembuktian bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dikatakan Yesus adalah raja segala raja, ini bahasa yang mengenakkan di kuping tapi tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kuasa katanya diberikan pada dirinya, baik di surga maupun di bumi. Yang memberikan kepada dia siapa? Apakah ibunya? Apakah pamannya? Atau tantenya? Bukan. Yang memberikan kuasa itu adalah Tuhannya. Nah, orang-orang ini ingin menggantikan Tuhannya Yesus dengan Yesus yang hanya diberi kuasa. Matius 28, nomor 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan." Yesus diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Malikin Nas, yang merajai manusia. Siapa yang merajai manusia itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang disembah oleh Yesus. Yesus, raja di mana dia rupanya? Kalau dikatakan dia yang menentukan keselamatan, tunggu dulu. Markus 40 nomor 40, Markus 10 nomor 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku di surga, atau yang duduk di sebelah kiriku nanti di sana, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan. Siapa yang memberikan itu? Bapakku yang ada di surga. Yesus tidak punya hak. Jadi apa yang ingin dijual di sini? Ketika kemudian Yesus dikatakan raja segala raja, kuasanya adalah kuasa yang diberikan. Lalu kemudian diterangkan dalam Yohanes 5, Yesus diberi kuasa menghakimi sebab dia hanyalah anak manusia. Yesus jago, Yesus hebat. Kenapa dia jago? Kenapa dia hebat? Karena dia utusan Tuhan, bukan utusan presiden, bukan utusan gubernur. Dia utusan pencipta langit dan bumi. Tapi sebagai utusan, dia mengatakan apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku bahkan berkata bukan dari diriku sendiri. Berkata saja bukan dari dirinya. Apalagi berbuat. Jadi Tuhan model apa ini? Makanya tadi saya tanya, mana jaminan keselamatan itu? Yang dijanjikan oleh Yesus kepada penyembah-penyembahnya menggantikan Tuhannya yang ada di langit yang maha tinggi itu. Tidak ada. Yang Anda tunjukkan hanya doktrin gereja. Silakan. Oke, terima kasih. Pas sekali. Oke, waktu 3 menit untuk Pak Kusnadi menjawab. Oke, silahkan. Baik. Untuk ayat itu bisa dilihat 1 Yohanes 4 ayat 2, di mana dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus, artinya Yesus itu Mesias, sebagai manusia berasal dari Allah. Itu aja, tidak ada di situ dikatakan Tuhan, kan? Seperti yang Bang Juma katakan, tapi otomatis Mesias itu adalah Tuhan itu sendiri. Artinya Tuhan adalah penguasa. Ya, saya tidak membantah bahwa Yesus itu adalah utusan, tapi kita tidak bisa berpikiran sempit. Karena utusan itu untuk apa? Anda diutus untuk mengantarkan makanan, bisa. Tapi Yesus diutus untuk misinya, menjadi Mesias seperti yang dijanjikan kepada Adam, kepada Abraham. Supaya tergenapi janji-janji itu. Jadi jaminannya apa? Janji. Namanya juga jaminan, janji.
Mana ada jaminan itu sudah ditunjukkan sekarang. Kalau Anda mau lihat, ya nanti. Kalau setelah ajal, Anda baru lihat di situ. Ya. Jadi, kalau dikatakan mimbar gereja, nggak ada. Saya tidak bicara mimbar gereja. Ini bicara kesaksian daripada para rasul yang jelas mengatakan seperti itu. Ya. Jadi, Anda salah paham. Utusan itu bukanlah seorang nabi. Tidak selalu. Karena Yesus itu lebih dari nabi. Dia guru, dia nabi, tapi dia adalah Mesias. Jadi kalau Anda tidak percaya kan susah di sini. Apa yang kita tunjukkan itu adalah ayat-ayat Alkitab yang mana tidak bisa kita abaikan. Bahwa dialah Sang Firman yang datang di dalam rupa manusia. Terus apa bedanya? Di mana pencipta itu juga menyatakan diri kepada para nabi, kepada Abraham, dengan memperlihatkan tangan yang menulis, perlihatkan tiang awan, tiang api, rupa malaikat dan semuanya. Dan juga kepada Abraham. Abraham pun sujud dan mengatakan Adonai kepada rupa manusia yang datang kepadanya yang ada di Kejadian 18 pasal 1. Ya. Jadi tidak ada keanehan. Kenapa dia harus tinggal bersama-sama manusia? Karena dia punya misi yang diutus dia mati di salib. Kalau yang datang kepada Abraham tidak demikian. Begitu dia selesai akan menghancurkan Sodom dan Gomora, kemudian dia akan pergi. Kan itu. Jadi disinilah anehnya justru apa yang telah dilihat oleh para nabi itu, mereka telah dipilih oleh pencipta untuk melihat, mendengar suara sang pencipta itu yang mereka lihat dan saksikan sendiri. Dan itu ternyata juga ada di kitab Anda. Di mana di Anisa 164 pun dikatakan bahwa kepada Musa berfirman langsung. Berarti bisa ternyata pencipta itu berfirman langsung meskipun dikatakan di balik tabir. Oke, waktu habis Pak Kusnadi. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ya, karena ini tadi ada juga yang menantang karena biasanya kemarin Pak Vivo sempat bilang bahwa ketika beliau menonton live saya, beliau akan masuk begitu karena beliau selalu mengintai kayaknya. Tetapi di sini Pak Vivo tadi sudah berjanji akan masuk lagi malam ini dan akan berduet dengan Pak Kusnadi dan apa ya? Saya rasa Pak Vivo kayaknya tidak bisa dipegang juga omongannya. Mungkin bisa langsung dilanjut sendiri saja Pak Kusnadi. Oke, dengan waktu catur 30 menit masing-masing narasumber. Oke, silakan. Waktu 30 menit. Oke. Ya, waktunya sudah diatur. Sudah ada timernya. Siapa dulu? Oke, baik. Saya dulu apa Bang? Ya, jadi gini, Bang Satria gini. Di dalam Al-Qur'an itu diterangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Di sini dijelaskan bahwasanya Tuhan mengutus orang rasul itu untuk ditaatin dengan izin Allah. Jadi ketika kemudian Anda ingin taat kepada Yesus, tapi kemudian Anda justru melanggar perintahnya, itu menyalahi sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang menuhankan dirinya akan diusir kelak. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Sekiranya mereka setelah menzalimi diri mereka datang kepadamu Muhammad, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kenapa dikatakan mereka itu menzalimi diri mereka? Sudah ditanya, mana tunjukkan jaminan keselamatan kepada yang menyembah Yesus? Adakah dari Yesus jaminan keselamatan itu? Tidak bisa ditunjukkan. Tapi tetap aja menzalimi diri, mendudukkan konsep imannya, menuhankan kepada Yesus manusia yang hanya diberi kuasa. Kisah para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara untuk memperlihatkan mujizat, tanda-tanda dan kuasa. Nah, kalau saudara mengatakan saksi-saksi apostolos
Saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan sudah pasti dia bukan Tuhan. Nah, tolong tunjukkan ke kita mana jaminan keselamatan kepada orang-orang yang menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus yang jadi sembahan. Silakan. Baik. Sebelumnya saya ingin tadi ada sedikit menanggapi bahwa tadi Bang Juma mengatakan bahwa seluruh umat manusia diberikan keadilan untuk mengenal Sang Tuhan. Tetapi Anda berubah. Sekarang menambah ada ayat, harus ada kitab dan para nabi. Tapi berarti Anda belum menjawab bahwa pagan itu pun masuk surga kalau begitu. Hanya dasarnya syaratnya mengenal Tuhan. Ya. Nah, mengenai soal Yesus, saya tidak membantah bahwa Yesus itu adalah perantara, karena di 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa. Ya Esa, tapi Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia, Kristus Yesus. Atau dia adalah Mesias. Jadi bahwa Yesus itu adalah perantara. Dan itu pernah terjadi pada saat Musa mendapat wahyu dari Allah, maka perantara itu datang. Perantara seperti apa? Tergantung pencipta. Dan terbukti di Anisa 164, perantara itu adalah suara. Bagaimana Anda menjelaskan suara yang berbicara kepada Musa? Berarti sang pencipta itu juga pakai perantara. Karena kalau dia datang langsung, katanya bukit Tursina itu akan hancur. Tapi suara bisa didengar. Itulah perantaranya. Jadi, adakah perantara lain? Jadi, secara tak sadar, Anda sudah mengakui bahwa Musa pun menerima wahyu Tuhan secara langsung, dan suara itu adalah perantara. Apa Anda mau katakan suara itu adalah pencipta yang datang langsung seperti itu untuk menghancurkan Bukit Nursina? Kan tidak. Jadi, seluruh yang dirancanakan oleh sang pencipta ini mencoba dibelok-belokkan. Maka itulah sebabnya kami sudah katakan, kenapa tidak percaya kepada pewahyuan tahun 600? Karena Tuhan sang pencipta tidak pernah datang kepada Muhammad. Tetapi pencipta itu di kami telah memperdengarkan suaranya kepada seluruh orang-orang yang ada di Sungai Yordan dan di Bukit Getsemani, dan itu ada saksinya. Dan itu percis seperti yang terjadi kepada zaman Musa. Dan itu percis dengan Anisa 164. Di mana pencipta itu memperdengarkan suaranya. Itulah sebabnya, apapun yang Anda katakan mau mengubah-ngubah semua pewahyuan bahwa Yesus bukan ini dan lain sebagainya, buktikan bahwa yang berbicara kepada Muhammad itu adalah sang pencipta. Seperti halnya pencipta yang berbicara kepada Musa. Silakan. Oke, mohon maaf Pak Kusnadi, setiap Anda menarasikan ayat-ayat di dalam membantah dari Bang Zuma, saya berharap Pak Kusnadi juga membawa data untuk membantahnya, bukan berasumsi. Sekali lagi saya katakan, supaya tidak jadi diskusi yang cuman modal asumsi, silahkan bawa data dan tunjukkan ayat-ayatnya di dalam Bible Anda untuk membantah. Silahkan Bang Zuma. Iya, jadi silakan Anda bangun konsep gereja, bangun setinggi-tingginya, tapi Anda tidak akan mampu kemudian mengalahkan kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Itu dulu. Kesaksian Yesus itu apa tentang dirinya? Oleh karena itu ketika saya minta, tunjukkan jaminan keselamatan Yesus kepada penyembah-penyembahnya. Orang yang menggantikan Tuhannya Yesus yang harusnya disembah, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 4, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah. Yesus berdoa. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Tuhannya. Sekarang Anda menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus. Tolong tunjukkan jaminan keselamatan untuk orang-orang ini yang menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengangkat Yesus anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa darinya sendiri sebagai Tuhan pengganti. Sementara yang saya uraikan kepada saudara, Al-Quran sangat jelas mengatakan bahwa keselamatan itu hanya berlaku kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Tsumma nunajjir rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Ini data. Kemudian kami selamatkan utusan-utusan kami dan kami selamatkan juga orang-orang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ini? Mereka adalah umat Islam. Mereka adalah orang Muslim. Mereka adalah orang mukmin. Mereka adalah orang bertakwa. Ini jaminan.
akan diselamatkan. Nah sekarang orang-orang Kristen jaminannya mana dari Yesus? Ini yang saya minta. Silakan. Baik. Ternyata jaminan juga janji kan? Seperti saya bilang, bahwa jaminan itu janji. Jadi ke Mbak Josel, ya mungkin karena Bang Juma itu termasuk senior, jadi kan saya tidak membicarakan, karena dia tahu ayat-ayat itu ada gitu. Kalau nanti minta boleh saya tunjukkan. Mohon maaf Pak Kusnadi, debat Anda bukan dengan saya, tetapi dengan Bang Zuma. Tetapi saya bilang, ketika Anda bukan berarti Bang Zuma ini debater senior kita atau orang yang kita jadikan guru ya buat kita semua sebagai Muslim. Tetapi di sini wajib juga untuk Pak Kusnadi membawa data supaya tidak cuman sekedar asumsi. Kenapa saya bilang harus membawa data? Karena di sini disaksikan oleh ribuan orang supaya tidak ambigu menjawab pertanyaan atau menyanggah pertanyaan dari Bang Zuma. Oke, silahkan. Ya, memang saya berdialognya dengan Bang Juma, tapi Bang Juma nggak minta ayat. Ya, kalau minta ayat nanti saya kasih. Markus 16 ayat 16 kan dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum itu bukan di bumi, dihukum nanti di akhirat. Kan itu ada janjinya. Sama juga, janji keselamatan itu ada. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus berdoa, tapi tidak ada dikatakan dia menyembah. Karena berdoa definisinya berkomunikasi. Terus what's wrong gitu kalau berkomunikasi? Ya kan? Karena dia sedang dalam rupa manusia. Dan rupa manusia itu terjadi kok di abad-abad sebelumnya. Kenapa? Anda tidak bisa menjelaskan juga bahwa ternyata perantara itu juga ada dan bukan malaikat yang ada di dalam Quran. Karena jelas di An-Nisa 164 dikatakan bahwa kepada Musa berfirman langsung. Jadi dialah perantara itu. Apa bedanya? Jadi kalau Sang Pencipta sudah memperdengarkan suaranya kepada rasul-rasul, rasul-rasul itu udah setara seperti Musa. Karena dipilih Tuhan untuk mendengar suara Sang Pencipta itu. Tapi Anda tidak bisa membuktikan bahwa apa yang Anda terima itu dari Sang Pencipta. Kalau Musa, iya. Pencipta itu mengaku kepada Musa, akulah Allah dan sembahlah aku. Yes, kepada Musa. Mana yang kepada Muhammad? Tidak ada. Jadi bagaimana mungkin sekarang bahwa seluruh pewahyuan yang sudah berlangsung ribuan tahun, kemudian tahun 600 tiba-tiba dirubah, dan Sang Pencipta tidak mungkin salah dengan mengatasnamakan Sang Pencipta. Tetapi faktanya tidak ada satu kali pun selama 22 tahun Sang Pencipta itu menyatakan diri kepada Muhammad. Padahal jelas di Bilangan 12 ayat 6 itu Tuhan menyatakan bahwa kepada Nabi dia akan menyatakan diri. Apa itu penglihatan, apa penampakan. Tapi kepada Muhammad tidak. Apakah dia seorang Nabi? Berdasarkan Torah yang ditulis oleh Tuhan melalui Musa, berarti bukanlah dia Nabi. Dari sini nanti kita akan bahas kalau lebih mau detail. Jadi artinya, apa yang Anda katakan tidak berdasar sama sekali, Bang Juma. Mohon maaf. Karena faktanya memang begitu. Silakan. Oke. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan mengambil kitab Kejadian sebagai landasan pijakan kemudian untuk mengatakan dia Nabi ataupun tidak, dan Nabi itu adalah mereka yang kemudian menerima pewahyuan, maka sekarang silakan buang kitab Anda. Kenapa? Karena penulis-penulis kitab Anda tidak pernah melihat Tuhan. Tapi tulisannya Anda anggap sebagai firman Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Camkan dan catat itu. Kemudian, ketika Anda menjadikan kitab Kejadian, ya, bahwa Tuhan mengatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada dia melalui penglihatan. Penglihatan siapa? Penglihatan sang nabi, bukan penglihatan tetangga, bukan penglihatan murid-murid, tapi penglihatan sang nabi. Penglihatan artinya penglihatan yang dimaksud di sini bukan memplototi Sang Pencipta, tetapi adalah tanda-tanda dan mukjizat yang diberikan kepadanya. Lalu aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Yang tahu tentang mimpi seseorang hanyalah orang tersebut. Makanya Al-Quran sepenuhnya 100% berasal dari baginda Rasul Muhammad SAW. Berdasarkan pewahyuan. Entah itu dari mimpi, entah itu dari pernyataan-pernyataan Tuhan. Melalui apa? Melalui penglihatan baginda Rasul Muhammad SAW. Hanya dia yang tahu. Ini yang diterangkan dalam kitab Kejadian.
Nah sekarang penulis kitabmu, sementara dalam Kisah Para Rasul 13, Paulus itu dianggap sebagai nabi. Lalu kalau mereka bukan nabi, si Lukas bukan nabi, Paulus bukan nabi, Markus bukan nabi, terus tulisannya itu apa? Wartawan lepas gitu. Ya. Jadi Anda belum menunjukkan kepada kita bagaimana jaminan Yesus, keselamatan yang diberikan kepada yang menyembah Dia itu mana? Tunjukkan kepada kita. Kita nggak melihat mana jaminan Yesus kepada orang-orang yang mentuhankan dirinya, menggantikan Tuhannya Yesus dengan dirinya. Ada nggak? Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan hamba Tuhan, berdoa bukan karena dia hamba, baca kitab Anda. Kisah Para Rasul bab 3 nomor 13. Ya, di situ dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ilah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Coba kamu tunjukkan kepada kita dalil menyembah hamba Tuhan, ada jaminan keselamatan padanya. Kalau percaya kepada Yesus, saya lebih percaya kepada Yesus dari Bang Kusnadi. Justru Bang Kusnadi ini nggak percaya kepada Yesus. Kalau Abang percaya kepada Yesus, tidak mungkin menjadi Kristen. Mustahil kalau Anda percaya kepada Yesus. Yang Anda percaya adalah orang-orang yang menulis kitab Anda dan Anda katakan rasul. Padahal Nabi pun kagak. Kok bisa jadi rasul? Nah, itu dia. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi itu harus Tuhan datang kepada dia, harus dia datang kepada Tuhan itu sendiri. Ingat, di dalam keluaran 33 ya, kalau nggak salah nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Musa manusia, nggak mungkin dia melihat Tuhan. Tapi Tuhan memberikan penglihatan khusus kepada Musa karena dia adalah nabi, karena dia adalah utusannya. Yang mana penglihatan itu tidak diberikan kepada setiap manusia, hanya orang-orang khusus sama seperti Yesus. Itu yang perlu Anda pahami. Tunjukkan jaminan keselamatan kepada orang yang menyembah hamba Tuhan. Silakan. Anda salah baca ya. Di Bilangan 12 ayat 6 itu kepada nabi dia akan menyatakan diri. Jangan lupa Paulus itu bukan nabi, itu rasul. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Iya, tidak pernah Paulus itu diangkat sebagai nabi. Nabi itu sudah berhenti dengan diangkatnya Yohanes Pembaptis. Ya, semua murid-murid Yesus itu bukan nabi. Apalagi Anda katakan penulis-penulis itu nabi. Anda salah paham dengan ayat itu. Yang namanya nabi yang Anda akui itu Muhammad, mana buktinya, mana saksinya? Tidak ada. Sedangkan selama 22 tahun tidak pernah menyatakan diri. Kan luar biasa ini. Ini dari mana gitu? Penglihatan itu jelas harus dari Sang Pencipta, karena Sang Pencipta mengatakan seperti itu. Haruslah dia angkat. Ini yang angkat makhluk yang tidak jelas. Siapa? Apalagi meminta petunjuk di dalam gua-gua. Yang mana tadi saya sudah cerahkan, bahwa ternyata malaikat-malaikat durhaka itu menghamili perempuan-perempuan dan sekarang dikurung di gua-gua. Dan nabimu meminta petunjuk kepada seseorang atau kepada Sang Pencipta yang disangkanya pencipta yang ada di gua-gua. Ya jelaslah yang datang adalah malaikat terkutuk. Itu bisa dibaca di 2 Petrus 2 ayat 4. Karena di dalamnya ada malaikat terkutuk di situ. Jadi terus kemudian mengatakan bahwa seluruh apa yang telah direncanakan Tuhan dengan Mesias sejak penciptaan sampai akhir zaman dirubah-rubah, bahwa itu salah. Itu dari mana? Karena apa? Karena Anda tidak bisa menunjukkan Sang Pencipta berbicara kepada Muhammad. Terus bagaimana orang-orang mau percaya? Orang-orang yang berpikir waras harusnya mencari itu. Ini suatu hal yang penting. Sesuatu yang pernah dinyatakan. Di mana dulu Tuhan memilih orang-orang, nggak semua orang ya. Dia memilih orang-orang tertentu untuk dia bisa melihat dirinya. Ataupun suaranya. Itu nggak sembarangan. Dan ternyata karena satu-satunya yang mengaku nabi tetapi tidak pernah mendapat pernyataan dari Sang Pencipta, hanya Muhammad. Maka mencoba mendefinisikan ulang bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat, Tuhan itu nggak bisa didengar. Secara umum memang tidak bisa karena itu keputusannya dari Tuhan sendiri. Tapi Tuhan memilih orang-orang untuk bisa melihat. Kalau di dalam kitab Anda mendefinisikan ulang bahwa Musa tidak bisa melihat wujudnya, itu hanya ada di Al-A'raf 143, adalah mencoba mendefinisikan ulang. Tetapi kalau Anda baca di Keluaran 23 sampai ke 33, di situ dikatakan Musa ingin melihat wajahnya, ingin melihat kemuliaan, tetapi Sang Pencipta dia katakan tidak bisa melihat wajahku, tidak akan tahan. Tetapi
mengizinkan untuk melihat belakangnya. Makanya itu terjadi. Silakan baca di Keluaran 23 ayat 33. Jadi artinya bahwa tidak sahnya sebuah pernyataan Sang Pencipta itu berarti memang tidak ada. Karena Sang Pencipta itu tidak pernah sekalipun, jangankan melihat nabinya, berbicara pun yang disaksikan banyak orang pun tidak pernah. Tetapi ayatnya ada, di mana di tahap 14, Musa itu ternyata berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Silakan tanggapi. Iya, jadi Anda mencoba untuk melakukan sesuatu yang ya sering dilakukan oleh pendeta ketika berdialog. Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi. Dengan kata lain, Anda mencoreng muka agama Anda. Kalau Paulus itu bukan nabi, lalu ini tulisan-tulisannya ini dari mana? Dia dapatkan ini dari mana, tulisan ini? Kemudian, kalau Anda katakan tidak ada lagi nabi setelah Yohanes, Anda keliru. Karena Barnabas disebut nabi juga. Lalu kemudian Simeon juga disebut nabi. Lukius juga disebut nabi di kitab Anda. Cuman Anda malu-malu mengaku itu. Bahkan Saulus disebut nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saya pikir Anda ini bisa ngerti tentang kitab Anda sendiri, ternyata tidak. Nah, di situ jelas Paulus itu nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana ilmunya dia bisa membatalkan semua hukum Taurat dengan matinya Yesus di atas tiang salib? Kalau dia bukan nabi, lalu kenapa dia kemudian menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan Yesus? Atas ilmu apa yang dia punya? Sampai dia berani-beraninya menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus itu sendiri. Kalau dia bukan nabi, ilmunya dari mana? Ini fakta di dalam kitab Anda, bahwa kekristenan itu bukan ajaran Yesus. Makanya saya minta datanya, mana kunci keselamatan? Mana jaminan keselamatan? Dari Yesus. Pada orang Kristen yang menyembahnya. Ada nggak? Anda nggak bisa menunjukkan itu. Tapi kalau saya minta, mana jaminan Paulus? Jaminan keselamatan dari Paulus? Anda bisa menunjukkan 1000 bahkan 1.000.000 ayat di dalam kitab Anda. Kenapa? Karena jaminan-jaminan yang mengenakkan di dalam kitab Anda itu semuanya dari Paulus. Roma 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Enak kali dia kan? Siapa yang ngajarin? Paulus. Loh kok bisa? Bukan nabi bisa memutuskan hal perkara seperti itu. Kalau bukan nabi palsu, apalagi? Karena dia nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Sesuai dengan kriteria yang Anda mau. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah sangat jelas kepada kami. Qul nazzalahu ruhul qudus. Ini ada legalitas jelas. Ruhul Kudus yang berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana materi-materi pengajarannya adalah mirrabbika, dari Tuhan pencipta langit dan bumi, bil haqq, dengan kebenaran hakiki. Jelas yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Ruhul Kudus dari Tuhan yang mengajarkan dengan kebenaran yang hakiki. Siapa Ruhul Kudus ini? Dia adalah Jibril alaihissalam. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus, kepada Markus, Lukas dan semuanya ini siapa? Sehingga kitabnya Anda jadikan sebagai firman Tuhan. Ayo, ini yang perlu Anda jelaskan kepada kita malam ini, bahwa tidak ada jaminan Yesus kepada penyembah Yesus, dan kemudian tidak ada legitimasi Yesus kepada tulisan-tulisan yang ada di kitab Anda, artinya semuanya hancur. Tuhan Anda lebur, kemudian kitab Anda juga meleleh. Yesus tidak ada jaminan keselamatan kepada Anda, kemudian kitab Anda tidak memiliki legitimitas jelas dari Yesus itu sendiri. Silakan Anda tunjukkan satu data kepada saya bahwa Yesus menjamin keselamatan kepada orang yang menyembah hamba Tuhan. Silakan. Saya kira nggak perlu diulang-ulang. Saya tadi udah katakan Markus 16 ayat 16, yang mana itu adalah janji, ya, janji keselamatan. Yang namanya keselamatan memang jaminan itu janji. Semua yang namanya jaminan itu adalah janji. Dan Yesus membuktikan dirinya bangkit. Ya, jadi Yesus
ternyata sudah diridhoi oleh Sang Pencipta dengan memperdengarkan suaranya dari langit. Jadi pada waktu Yesus juga setelah kebangkitannya, di mana penampakan dia yang terakhir adalah kepada Paulus, dan itu terbukti itu karena saksinya banyak. Pada saat mau masuk ke kota Damaskus, kemudian terjadi banyak hal yang dilakukan oleh Paulus, mujizat, dia terlepas dari racun dan lain sebagainya. Itu membuktikan dia mendapat pernyataan daripada Tuhan. Jadi kalau mau dikatakan nabi, berdasarkan Bilangan 12 ayat 6, bisa. Tapi kami tidak mengatakan dia nabi. Dia adalah rasul. Jadi dari tadi saya tidak bicara Paulus sebenarnya ya. Saya berbicara tentang Yesus, dia adalah Mesias. 1 Yohanes 4 ayat 2, di mana dikatakan percayalah kepada dia sebagai Mesias. Apakah saya tadi bicara Paulus? Kan tidak. Jadi Anda mau menyeret sekarang kepada Paulus, tetapi Anda nggak bisa membuktikan bahwa Sang Pencipta itu datang kepada Muhammad. Ya, tolong di stop screen-nya, timer, saya mau share screen ya. Oke, silahkan saya screen, tapi saat bernarasi, timer akan berjalan kembali. Oke, silahkan. Ya. Belum dibuka. Masih belum. Tolong Oke, dibuka silakan. ya. Oke, sudah, silahkan. Oke. Kita baca ya. Di sini dikatakan 2 Petrus 2 ayat 4. Siapa yang nulis ini? Bukan Paulus, tapi Petrus. Petrus adalah rasul, murid Yesus secara langsung. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Siapakah malaikat-malaikat yang berbuat dosa ini? Itu yang tadi saya ceritakan di zaman Raja Namrud, yang menghamili perempuan-perempuan yang melahirkan raksasa sehingga dimusnahkan oleh Arbah. Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi malaikat-malaikat terkutuk itu disimpan di dalam gua yang gelap. Nah sekarang Anda mendapat petunjuk dari nabi yang mencari petunjuk di dalam gua-gua. Bagaimana itu bisa dikatakan itu dari Sang Pencipta? Justru itulah malaikat-malaikat yang dibuang oleh Sang Pencipta, dikurung di dalam gua-gua. Jadi sekarang petunjuk itu diambil. Kan luar biasa. Ya. Jadi disinilah sebenarnya, tolong timernya saya jadi bisa ngatur waktu. Oke, timer, terima kasih. Ya, jadi artinya sekarang kalau kita berbicara tentang keislaman, kita tidak bisa lupa tentang latar belakang asbabun nuzulnya. Karena apa? Karena Islam lahir dari orang-orang Quraisy. Kita lihat talbiyahnya sama. La baik, Allahumma la baik. La baik, sarikala kala baik. Yang artinya aku sambut panggilanmu. Aku percaya kepada Allah Jat yang tiada sekutu bagimu. Meskipun dia menyeleweng, tapi sesembahannya sama. Mereka juga melakukan haji. Mereka juga melakukan sa'i di Safa Marwa, wukuf, mabit di Padang Arafah. Mereka melakukan banyak hal yang sama. Banyak kemiripan. Bahkan di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam dikatakan bahwa Abdul Muthalib itu adalah pemimpin orang-orang Quraisy. Dan dia juga pernah melakukan hal-hal yang seperti anaknya tadinya mau diserahkan, mau dipersembahkan, artinya dipersembahkan ya dibunuh gitu di depan Ka'bah yang ada patung Hubal. Jadi bagaimana sekarang itu dikatakan Sang Pencipta? Karena Sang Pencipta itu tidak pernah membuat hal-hal yang seperti itu, mencoba dikait-kaitkan dengan Abraham, tetapi fakta yang menjadi PR Anda adalah berasal daripada suku Quraisy. Jadi inilah legalitas daripada bagaimana wahyu-wahyu yang diturunkan untuk mengubah jalannya penyelamatan Sang Pencipta sampai kepada akhir zaman. Silakan ditanggapi untuk hal ini. Buktikan bahwa dia berbicara dengan Muhammad. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan bahwasanya 2 Petrus 2 nomor 4 itu adalah firman Tuhan, lagi-lagi Anda akan ketabrak, berarti mereka ini semua adalah nabi. Tapi sayang, namanya kelicikan itu tidak akan pernah bisa lolos untuk selama-lamanya. Karena di terjemahan lama, ya, di situ tidak dikatakan dilempar
dilemparkan ke dalam gua, tetapi dirantai mereka ke dalam rantai kegelapan. Lalu kemudian di terjemahan lain dikatakan ditahan, ya, di dalam sebuah tempat yang gelap. Yang gelap itu bukan selamanya bukan berarti itu adalah gua. Tidak seperti itu. Lalu kemudian ketika dalam bahasa original teksnya Anda katakan di situ adalah gua, salah. Di situ adalah kalau gua, maka bahasa Yunaninya adalah spilau. Sementara itu bukan mengatakan spilau. Nah, ini kenapa kemudian dikatakan gua di sini oleh penerjemah? Layaknya penerjemah menggantikan theos menjadi Allah. Karena ingin menjajakan sesuatu. Karena ingin menjual sesuatu. Karena ingin menyesatkan orang, menjauhkan orang dari Islam. Padahal di terjemahannya yang lain dikatakan di dalam jurang yang gelap. Jurang bukan goa. Kalau Anda mengatakan di dalam goa itu ada setannya, Anda coba lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana kemudian Elia masuk ke dalam goa, di mana di goa itu kemudian Tuhan datang. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa yang datang itu bukan Tuhan, tapi adalah setan? 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Tuhan datang kepada Elia ketika Elia berada di dalam goa. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Ada Tuhan yang tidak maha tahu. Bertanya kepada Elia. Apakah ini Tuhan? Atau ini adalah iblis yang Anda maksud? Itu satu. Kedua, Anda tidak sadar. Sebelum Yesus mati, dia bukan Tuhan. Sebelum Yesus bangkit, dia bukan Tuhan. Setelah dia masuk ke dalam goa, entah setan apa yang kemudian merasukinya, sampai begitu keluar dari goa, dia jadi Tuhan. Apakah itu yang Anda maksud? Sampai-sampai ketika dia muncul di tengah-tengah muridnya, dia dikira hantu oleh murid-muridnya. Lukas 24, nomor 36, nomor 37. Murid-muridnya ketakutan karena melihat hantu. Apa karena dia berasal dari goa? Ingat, kuburan tempat dia dikuburkan itu bukan kuburan normal. Itu adalah kuburan berbentuk goa, yang mana bisa sampai 5 mayat di dalam. Berarti kuburan ini adalah goa yang kemudian ditempati untuk menyimpan mayat. Kata Anda 2 Petrus 2 nomor 4, siapa yang masuk ke dalam goa, bertapa di dalam, Yesus tidak bertapa lagi dia. Mayatnya dimasukkan. Begitu dia keluar dari sana, jangan-jangan yang Anda sembah itu, yang terangkat ke langit itu adalah setan. Saya curiga gitu loh. Kalau Maria ketika datang, dia cari mayatnya Tuhannya. Siapakah yang mengambil mayat Tuhanku di sini? Apakah engkau melihatnya? Ada kemudian sosok berbaju putih mengatakan, aku tidak tahu. Ini siapa ini yang Anda sembah? Jangan-jangan saya curiga Yesus yang Anda sembah itu adalah setan. Anda yang mengatakan loh, 2 Petrus 2 nomor 4. Nah, kembali kepada pertanyaan saya tadi, kalau Anda mengatakan bahwa Markus 16 nomor 16, Bung, di sini yang dikatakan yang percaya. Percaya apa? Apakah percaya hamba Tuhan itu adalah Tuhan? Tidak. Percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ini yang dijamin keselamatan. Orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Kalau pekerjaan Tuhan mau dilakukan oleh manusia, tidak mungkin. Tapi kalau pekerjaan manusia mau dilakukan, itu sudah bisa. Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Dia jadi Tuhan ketika dia keluar dari goa. Sesuai dengan 2 Petrus 2 nomor 4. Siapa yang ada di dalam goa? Setan katanya. Keluar dari goa, jadi Tuhan. Nah, coba Anda pikirkan. Sekarang saya tanya kepada saudara, mana jaminan keselamatan Yesus kepada orang yang menuhankan dirinya? Yang Markus 16 ini bukan percaya sehingga dia dituhankan, tapi percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Silakan. Sekarang gini, memang ayatnya mengatakan kan di tempat yang gelap. Tadi kan saya katakan sebagian disimpan di dalam tempat gua-gua, salah satunya gua-gua. Karena gua-gua itu adalah tempat yang memang gelap. Ya, dia tidak terkena matahari bahkan, ya. Jadi artinya bahwa itu adalah gua-gua supaya jelas. Kalau sekarang nggak dijelasin mana? Lubang pun yang di bawah bumi itu adalah tempat gelap. Di bawah dasar laut pun gelap. Jadi gua-gua itu hanya salah satu. Dan jangan lupa, yang bertahanut itu siapa? Tahanut itu sebenarnya adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, salah satunya jahit
bin Nufail pun juga nginepnya di goa-goa di situ. Kemudian barulah Muhammad ikut di situ. Bertahanut. Sekarang Elia, apakah dia bertahanut di goa? Anda mau tidur di goa nggak apa-apa, asal Anda jangan minta petunjuk, jangan minta bertapa di dalamnya. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang meminta petunjuk di dalam goa. Ingat itu. Kalau mereka masuk ke gua, ya nggak masalah, ya. Tapi begitu minta tunjuk, maka dia kasih itu malaikat durhakanya. Tapi kalau manusia itu tidak minta petunjuk, dia diam, tenang aja gitu ya, tunggu sampai dia minta petunjuk, barulah kasih wangsit, ya kan? Berarti dia yang minta. Jadi kalau dia kasih tanpa diminta, dia akan diketok palunya oleh Sang Pencipta. Orang dia dikurung kok di situ. Tapi kalau minta petunjuk kan nanti dia akan mengatakan, lah dia minta petunjuk, ya saya kasih, nggak salah dong. Nah itu jawabannya. Tidak ada nabi-nabi yang minta petunjuk bertahan di dalam goa. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi di dalam goa sampai 3 kali itu. Ya, Nabi sesak napas di situ. Bisa enggak pertanyaan saya dijawab, Bang? Ada coba. Malaikat. Pertanyaan saya bisa enggak? Soal Markus 16 ya. Oke, kan yang kedua. Iya. Enggak, jaminan kepada kalian yang menyembah setan, yang menyembah manusia yang bangkit dari goa. Silakan. Tidak ada yang menyembah yang bangkit dari goa. Kagak ada ayat. Yesus? Markus 16 ayat 16 itu jelas dikatakan barang siapa percaya. Dan lihat konteksnya, itu pada saat Yesus berbicara dengan murid-muridnya, kemudian murid-muridnya nggak percaya akan kebangkitan dia. Kemudian disuruhlah pergi untuk mengabarkan Injil. Barang siapa yang percaya bahwa dia adalah Mesias yang bangkit itu, yang dijanjikan kepada Adam itu, maka dia akan diselamatkan. Tetapi kalau nggak percaya gimana? Dihukum. Yang hukum siapa? Ya nanti iblis di sana. Karena Anda sudah milik iblis kalau tidak percaya. Begitu maksudnya. Jadi selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk tidak menanggung dosa kita, tetapi ditanggung oleh Mesias itu. Jadi kalau Anda bertanyakan jaminan, jaminan itu janji kok. Anda butuh sertifikat deposito kayaknya ya. Nggak ada sertifikat rumah dijadiin jaminan. Itu hanya di manusia dan di bisnis. Kalau ini bicara janji, Anda percaya, terima. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Karena Abraham pun percaya kepada janji kok. Silakan. Iya, jadi nggak ada jaminan ya. Karena yang dikatakan di Markus 16 itu adalah yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, ketika Anda menghujat kemudian dengan mengatakan Rasulullah datang meminta, Anda harusnya menunjukkan data bahwa bahwa Rasulullah Muhammad SAW datang ke dalam gua itu kemudian untuk meminta-minta, sehingga datang kemudian setan kepadanya. Anda tunjukkan datanya bahwa kedatangan dia ke situ untuk meminta atau untuk bertapa. Itu yang perlu. Nah, kalau Anda hanya berdasarkan 2 Petrus 2 nomor 4, kenapa Anda tidak mengambil Matius 24 nomor 26? Kenapa Anda tidak menggunakan data itu kemudian? Di mana nabi palsu itu dikatakan oleh kitab Anda sendiri, dia mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Ayo, ini tidak dikatakan dalam gua, tapi di padang gurun. Dia bertemu di situ. Ya. Siapa kira-kira yang di padang gurun ketika ke Damsyik mengaku bertemu dengan Mesias? Rasulullah Muhammad SAW ketika di dalam gua dia tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Nggak pernah. Sementara Matius 24 nomor 26, nabi palsu itu cirinya adalah ketika dia mengatakan, ketika dia mengajarkan, dia mengatakan dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Ayo deh, yang jujur. Siapa yang mengatakan dia bertemu Mesias ketika dia rebah ke tanah di padang gurun itu? Lalu dikatakan, nabi palsu itu, dia menulis di dalam bilik. Siapa yang berada di dalam bilik, di dalam kamar? Apakah Rasulullah Muhammad SAW sudah berada di dalam kamar? Kamar apa yang dimiliki oleh Rasulullah? Tidak ada. Yang ada yang di dalam kamar itu adalah orang yang di penjara. Penjara itu berbentuk bilik. Bilik-bilik penjara. Yang kedua, ketika dia di dalam bilik, dia mengaku bertemu dengan Mesias.
siapakah kemudian yang mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik, mengaku Mesias bertemu di padang gurun? Adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Coba terangkan kepada saya. Silakan. Oke, bisa stop screen-nya ya. Oke, saya mau share screen. Kita lihat ayatnya yang dikatakan oleh Bang Juma bagaimana ya. Ayatnya mengatakan begini ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Memang ada Paulus di padang gurun. Damaskus, bukan padang gurun. Oh, kok jadi dikait-kaitkan? pada masa itu ketika dia di Damsik itu bukan padang gurun ketika menuju ke Damsik. Jadi Yang orang-orang rebah ke hidup di... tanah itu bukan padang gurun rupanya. Memang itu padang gurun. Mana ada ayatnya itu padang gurun? Jadi bukan padang gurun. Nggak ada ayatnya lah. Pada tahun abad pertama itu sudah kota besar maksudnya, bukan padang gurun. Ya, namanya kota Damsik kok. Mana ada? Dia dalam perjalanan menuju ke Damsik, belum sampai ke Damsik, dia masih dalam perjalanan. Memang Paulus mengatakan lihat. Lah, dia nggak, terus dia siapa katakan yang gitu, bertemu? lihat. Siapa yang mengaku bertemu dengan Mesias? Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapa itu? Memang dia mengatakan lihat ia ada di padang gurun. Enggak. Saya tanya samamu, siapa? Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias ketika dia rebah? Siapa? Iya, tapi bukan di padang gurun. Lah, jalan ke Damaskus itu apa rupanya? Jalan tol. Ya, Penuh dengan mobil. Padang gurun kok. Apalagi ada di dalam bilik. Mesias itu tidak ada di dalam bilik. Nah, Paulus mengaku menulis ketemu dengan Yesus di dalam penjara. Itu loh. Sekarang penjara bukan bilik, gimana sih? Loh, dia katakan lalu, kan Mesias ada di dalam bilik. Coba lihat original teksnya. Memang Mesias ada di dalam bilik. Lihat original teksnya, lihat. Ya, coba lihat original teksnya. Yang mana? Matius 24 nomor 26. Iya, ketika ada tertulis gurun. Ia ada di dalam bilik, yang seolah-olah mereka gambarkan ini jelas sekali. Ketika Anda mengatakan itu adalah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Mesias. Itu dulu. Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yang mengaku bertemu dengan Yesus siapa? Dari tadi juga saya tidak mengatakan Muhammad ketemu Mesias. Yang saya nah sekarang nabi palsu ini yang kita tanya sama Anda. Tidak ada di padang gurun itu kan. Sekarang yang bertemu dengan Yesus siapa? Rasulullah atau Paulus? Tapi bukan di padang gurun. Lalu di mana ketemunya? Di jalan menuju ke Damsik. Itu padang gurun. Tol. Jalan tol. Ya, bukan jalan abad tol. Pertama, bro. Abad pertama, semua wilayah daripada Timur Tengah itu adalah padang gurun. Abad pertama. Itu yang perlu kamu pahami. Yang bukan padang gurun itu Romawi. Apalagi itu dikatakan bukan... Mesias ada di dalam bilik. Aduh, itu lelucon dari mana? Ini dia menulis bertemu dengan siapa di dalam bilik di penjara? Ya, dia katakan Yesus dalam perjalanan ke Damsik. Enggak, ketika dia di penjara dia menulis surat tidak? Apa dia dikatakan lihat? Enggak. Suruh orang lihat? Enggak. Ketika kemudian dia menulis surat di dalam penjara, apakah dia mengaku menerima wahyu atau tidak? Sekarang gimana ya, Anda itu mengkait-kaitkan jelas bukan di padang gurun, apalagi ada di dalam bilik. Paulus tidak pernah melihat. Paulus itu mengaku begini. Lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Sementara dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, mereka menyertai aku. Memang mereka melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kisah Para Rasul 9 mengaku mendengar, Kisah 22 mengaku tidak mendengar. Inilah bukti nabi palsu itu. Ya, boleh aja Anda sebut gitu, tapi nggak ada dasarnya. Kenapa nggak ada dasarnya? Ya itu pertama, itu bukan di padang gurun. Paulus tidak pernah mengatakan lihat dia ada di padang gurun, lihat ada di dalam bilik. Nggak pernah begitu kok. Mas, sekarang yang menyatakan firman yang dituliskan kemudian oleh Paulus itu siapa? Paulus ngarang sendiri kah atau itu adalah dari Yesus? Memang itu dari Yesus, kita akui. Berarti dia ngaku bertemu Yesus.
Berarti dia ngaku bertemu Yesus. Iya, Nah, udah. ya jelas. Apakah tapi bukan di baginda padang Rasulullah gurun. Muhammad SAW pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Saya tidak ngomong begitu kok. Nah, berarti tidak pernah. Nah, Saya sekarang siapa ngomong nabi palsunya? bahwa Muhammad Enggak, mencari siapa petunjuk nabi di dalam gua palsunya Hira. yang dikatakan di dalam Matius 26 nomor 24? Yang mengaku bertemu Yesus siapa? Yang bertemu Yesus jelas adalah Paulus di Kisah Rasul Ya, pasal 9 ya. dan 22, tapi Udah bukan ya? di dalam bilik Ya, atau di udah padang terjawab. gurun. Udah terjawab ya? Berarti nabi palsu yang dimaksud itu adalah dia yang mengaku pernah bertemu dengan Mesias. Nah, sekarang kembali kepada tema. Oke? Ya, silakan. Saya minta jaminan. Ya, setelah Anda kemudian membuktikan bahwa Paulus ini adalah nabi palsu, sekarang saya minta jaminan Yesus untuk jaminan keselamatan kepada orang-orang yang kemudian menuhankan dirinya menggantikan Tuhannya. Markus 16 nomor 16 itu adalah tulisan Markus muridnya Paulus. Anda boleh lihat di dalam dua saya lupa datanya, yang mengatakan bahwasanya tinggal Lukas yang menyertai dia, kemudian panggilkanlah Markus untukku, karena dia adalah dia bisa mengajarkan ajaran yang aku ajarkan. Itu yang dikatakan dalam kitab Anda. Tolong tunjukkan kepada saya pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan jaminan keselamatan kepada Anda penyembahnya. Silakan. Aduh, dibilang jaminan itu janji ya. Kita lihat di Lukas 23 ayat 43. Pada saat Yesus itu disalib, di sebelahnya ada penjahat, ya, di kirinya penjahat, di kanannya ada penjahat. Salah satu penjahat dia percaya, ya, ingatlah akan aku pada saat engkau artinya ke surga gitu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang buktinya dia percaya Mesias. Pada saat itu, detik itu juga diselamatkan. Karena itu detik kematiannya. Tapi kalau orang yang masih hidup diberikan jaminan. Kenapa? Jaminannya janji. Karena ada aja orang Kristen yang tadinya percaya terus kemudian dia nggak percaya, murtad. Ya kan? Karena digoda oleh setan. Kan bisa aja. Terus jaminannya tetap mau dikasih, enak aja. Tadinya percaya, dosanya diampuni, ditanggung oleh Yesus nanti di akhirat, dia ngotot, biar aku yang tanggung sendiri. Silakan. Tidak ada paksaan untuk menerima dia sebagai Mesias. Nah, sekarang gini, Anda sudah baca di dalam Injil, Anda percaya nggak bahwa Yesus itu Mesias? Silakan. Saya percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Oke, dia diutus sebagai Mesias. Anda percaya nggak? Iya, betul. Oke, berarti Anda percaya Yesus sebagai Mesias? Iya, memang. Ya, itu artinya maknanya bahwa Mesias itu adalah yang dijanjikan. Nah, dan bersyukur kemudian hari ini Anda udah menjadi Kristen. Karena Anda percaya bahwa Yesus itu Mesias. Ya, kalau Kristen itu adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya betul. Tapi kalau Kristen itu adalah Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak. Ya, ingat, bukan cuma Yesus yang Mesias. Banyak Mesias, Kores Mesias, Harun Mesias, Daud juga Mesias. Mereka adalah Kristus. Tapi karena mereka tidak dijual oleh Paulus ke Romawi dan Yunani, mereka tidak dianggap Kristus. Hanya Yesus saja. Padahal mereka juga adalah orang yang diurapi. Bukan cuma Yesus. Itu yang Anda harus pahami. Nah, mana jaminannya kepada orang-orang yang menyembahnya? Silakan. Kalau raja-raja di dunia aja Anda percaya diurapi. Karena Kores itu adalah raja kafir penyembah berhala pun diurapi menjadi Mesias untuk apa? Membangun bait suci kedua, ya. Semua penguasa-penguasa tidak mungkin kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Dan Yesus ini yang seperti saya sebut tadi di awal, dialah Mesias, raja segala raja. Dan Anda sudah percaya dengan mulut Anda mengucapkan bahwa dia adalah Mesias. Berarti Anda sebenarnya murtad secara Islam. Karena Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena Mesias itu artinya anak Allah. Seperti yang dikatakan oleh Sang Pencipta dengan suaranya menggelegar di sungai Yordan. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dialah Mesias itu. Dan tidak perlu diperintahkan begitu Anda sadar di langit nanti di akhirat. Gak perlu diperintahkan, Anda akan tersungkur kok. Ya. Anda ketemu presiden juga udah langsung hormat.
Padahal Indonesia hanya berapa kecilnya dibandingkan langit ini. Dan dia penguasa langit ini, siapapun akan tersungkur. Ya, jadi Anda sudah menerima jaminan, tinggal Anda mau ngambil jaminannya enggak? Karena Yesus memenuhi janjinya, dia katakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Sebelum kematiannya, dia buktikan. Semua yang dia ucapkan, dia buktikan. Apalagi jaminan dia buktikan dengan darahnya sendiri, yaitu mati di kayu salib. Maka terlebih lagi, kita yang menerima itu, maka bersyukurlah, maka dosa-dosa kita akan ditanggung dengan dia. Enak sekali. Nanti di akhirnya tinggal jalan-jalan, Bang Juma. Ya, nanti ketemu saya kalau begitu. Karena Kristen bukan berbicara agama, tetapi Kristen bicara keselamatan. Dan keselamatan itu adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan kepada Adam, kepada Abraham, kepada seluruh para nabi, termasuk kepada Nabi Daud, kepada Salomo. Itu adalah janji tentang Mesias. Silakan. Oke, mohon maaf Pak Kusnadi, saya memohon maaf sebelumnya ya, karena dari tadi memang saya monitoring untuk Pak Kusnadi, sepertinya Pak Kusnadi kurang fokus dari dalam menjawab pertanyaan dari Bang Zuma, karena ke sana kemari. Menurut saya tunjukkan data secara detail dengan pertanyaan, lebih fokus lagi ke pertanyaan Bang Zuma supaya enak gitu loh diskusinya, tidak asumsi liar gitu. Silahkan. Mohon maaf. Saya ya, oke. Jadi malam ini kita membuktikan bahwasanya teman-teman Kristen ini sudah mengakui, sudah melihat dengan fakta meskipun mereka itu kemudian tidak mau mengakui ya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih oleh-oleh bahwa yang di padang gurun itu adalah Paulus. Anda boleh baca di dalam 2 Korintus 11, nomor 26. Situ sangat jelas dikatakan Paulus berjalan ya dari padang gurun. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia memang melakukan perjalanan di padang gurun. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Oke? Bahaya di tengah laut. Berarti dia berjalan di padang gurun. Siapakah dia penyesat itu? Mereka yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Oke, lalu kemudian ketika saudara mengatakan saya ini murtad, enggak dong, karena Mesias itu adalah Al-Masih, Yesus itu Al-Masih, ya, Isa itu Al-Masih. Kalau kemudian Anda menyalahartikan Mesias adalah Tuhan, Anda coba tanya kepada orang Yahudi, apakah Mesias itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjelma jadi manusia? Anda akan ditampar sama mereka. Mesias itu raja yang bisa membebaskan mereka dari kesengsaraan, dari penindasan. Orang Kristen mengambil konsep Mesias dari Yahudi, lalu kemudian konsepnya diplesetkan menjadi dewa yang nusul menjadi manusia. Sementara sumber Mesias mengatakan bahwa yang dimaksud Mesias adalah orang yang diurapin. Yesus diurapi. Mazmur 28 nomor 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya, Mesiasnya. Habakuk 3 nomor 13, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi, orang yang kau mesiaskan. Engkau meremukkan bagi atasmu orang-orang yang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang yang penghabisan. Mazmur 105 nomor 15, jangan mengusir orang-orang yang kuurapi, jangan mengusir orang-orang Mesiasku, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Orang yang diurapi adalah Mesias. Orang Yahudi tidak menunggu Tuhan. Orang Yahudi menunggu Mesias. Siapa mereka? Orang-orang yang mampu membebaskan orang Yahudi dari tekanan dari penjajah dan penguasa. Demikian, silakan. Baik. Sebenarnya konsepnya hampir sama antara Yahudi dengan Kristen. Cuman yang dimaksud adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana dia datang benar-benar dengan predikat raja segala raja. Ya, itu yang dinantikan. Dan itu nanti akan ada terjadi karena dijanjikan di dalam kitab Wahyu. Jadi kalau bicara janji ya udahlah, tidak usah diulang-ulang. Janji itu jaminannya adalah janji. Dan janjinya itu adalah darahnya sendiri. Dan saya sebenarnya Mbak Josel, saya sudah kasih tadi ayatnya meskipun saya tidak tampilkan ya. Jadi saya sudah sebut tadi ayatnya. Jadi mungkin tolong dipahami ya.
Kalau tadi juga Bang Juma nggak pernah share screen, tapi dia juga menyebut ayat. Saya juga menyebut ayat ya. Apalagi tadi dikatakan Bang Jo katakan 2 Korintus 11 ayat 26. Ya, saya kira itu mengada-ngada lah. Saya mungkin akan ketawa keras gitu. Kalau dia berjalan di padang gurun, terus dia dikatakan nabi palsu. Jadi kalau begitu orang-orang yang berjalan di padang gurun zaman sekarang ya, khalifah-khalifah Arab, kemudian khalifah-khalifah ataupun siapapun yang berjalan di padang gurun disebut Mesias apa nabi palsu. Ya itu udah kekurangan bahan, terus akhirnya ayat apapun asal comot gitu ya. Saya jadi pengen ketawa kalau begitu ya bicara ini. Jadi kalau artinya Mesias, Al-Masih, kan tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita bicara Mesias itu adalah Mesias Raja segala raja. Saya sudah definisikan bagaimana dia dari janjikan kepada Adam, kepada Abraham, dan seterusnya. Jelas ini bicara Mesias Raja segala raja. Dan artinya kalau Anda percaya, ya berarti percaya atas Mesias yang saya uraikan. Ya, Anda tidak mengatakan bahwa saya percaya kepada Mesias definisi saya. Tidak, tapi Anda sudah mendengarkan apa yang saya katakan tentang Mesias itu. Jadi Anda mengiyakan. Ya, jadi malaikat di surga dengar itu. Ya, tinggal tunggu waktunya. Ya mudah-mudahan Anda bisa bersama dengan saya di surga nanti gitu, sesuai dengan janji itu. Ya. Terus banyak pertanyaan saya nggak dijawab. Ya berarti memang bahwa selama ini tidak ada ya sang pencipta menyatakan diri kepada Muhammad, tetapi yang datang adalah malaikat Jibril yang jelas itu tanda tanya karena dia bukanlah Gabriel. Karena Gabriel mengatakan sang Mesias itu akan mati. Ya, di Daniel 9 ayat 26, sementara Jibril mengatakan Isa itu tidak mati di salib. Banyak perbedaan ya. Kemudian Gabriel itu datang kalau ke bumi tidak menyentuh, tetapi kalau Jibril menyentuh, apalagi sampai 3 kali. Jadi banyak sekali perbedaan, itu nanti akan sesi khusus lah ya mengenai Jibril dan Gabriel, terlalu banyak sekali perbedaan. Jadi siapa sebenarnya Jibril? Ya dia namus, katanya namus. Tapi kalau Gabriel saya udah cek nggak cocok gitu. Jadi kalau gitu siapa? Ya, Anda jawab sendiri. Kalau dia bertahanut di gua-gua itu, ya kalau kita lihat dari ayat-ayat kami itu memang di 2 Petrus 2:4 itu adalah malaikat-malaikat terkutuk gitu ya. Silakan Bang Juma. Apalagi yang belum dijawab tolong sampaikan lagi. Iya, jadi jelas ya bahwasanya Saudara Kusnadi ini hanya ingin mengatakan bahwa apa yang datang di Al-Qur'an itu adalah bukan firman Tuhan. Tapi yang datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu adalah firman Tuhan. Sehingga catatan-catatan orang yang diakui sendiri bukan nabi ini dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai Al-Quran. Sementara ketika ditanya mana yang ori dari dalam kitab Anda, dia juga tidak akan mampu kemudian untuk menunjukkan itu. Kemudian buku-buku karangan-karangan ini dipakai menilai Al-Quran. Tidak sama katanya. Ya jelas tidak sama. Satu wahyu Tuhan, satu tulisan nabi-nabi palsu. Kalau Anda mengatakan bahwasanya, jadi setiap orang yang berjalan di padang gurun itu adalah nabi palsu. Tergantung. Kalau dia mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan, dia nabi palsu. Jangan Anda samakan dengan orang yang berjalan sebagai musafir di padang gurun dengan Paulus. Paulus ini di atasnya nabi. Bahkan dia menyamakan dirinya dengan Yesus. Bahkan dia lebih Yesus daripada Yesus. Kalau Anda tahu. Yesus tidak berani menghilangkan hukum Taurat, tapi Paulus dia mengajarkan kalau dia itu Yesus katanya mati untuk menebus orang Kristen dari hukum dosa hukum Taurat, dari kutuk Taurat. Siapa yang mengajarkan kepada siapa bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Ini yang dijual oleh nabi palsu ini, dia jajakan kemana-mana dan Anda imani. Sekarang Anda ketampar sendiri. Bahwa yang dikatakan nabi palsu menurut Yesus adalah dia yang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun. Dan itu Paulus. Bertemu Mesias di dalam bilik. Dan itu Paulus. Di dalam bilik itu di penjara. Di penjara dia banyak menulis surat. Dan itu Anda imani sebagai tulisan yang diilhamkan dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Yesus itu sendiri. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa pelakunya? Paulus. Siapa yang kena di dalam Matius 24 nomor 26? Ya Paulus lah. Ketika Anda mengatakan, oh tidak semua orang yang di padang gurun.
Kan yang menuliskan firman Tuhan, mengatasnamakan Tuhan tapi bukan Tuhan, itu nabi palsu. Nah, sekarang Anda mengakui penulis-penulis kitab Anda bukan nabi, tapi tulisannya ada dan tulisannya dianggap firman Tuhan. Tapi tulisan-tulisannya dihancurkan sama Al-Quran, karena Al-Quran lebih akurat daripada isi Bible. Artinya terciduk mereka adalah nabi palsu. Apapun yang Anda katakan dia bukan nabi palsu, faktanya palsu. Karena dia bukan nabi, tapi ada tulisannya, ada kitabnya, tapi bukan nabi. Kan lucu, bukan nabi, ada kitab sucinya. Lalu apa mereka ini? Nabi palsu. Silakan Anda bantah. Saya nggak ngulang-ngulang lah ya, kalau mau dengar lagi jawabannya kan tadi sudah ada ya. Mengenai soal nabi palsu kan tentu tidak sembarangan ya. Kalau Taurat itu menjadi kutukan bagi mereka yang melanggar ya. Kalau Anda melanggar ke-10 perintah Allah ya, ya itu Anda menjadi terkutuk. Jelaslah itu mah nggak usah hukum Taurat. Taurat itu hanya memperjelas. Kan kita Timer, tahu. mohon maaf, Pak Kusnadi sebentar, mohon maaf, timer. Tadi Oh, Bang iya, Juma timer. di 2 menit lebih ya. Oke, stop dulu. Stop dulu karena timer seharusnya di Pak Kusnadi ya. Mungkin, maaf Bang Ilyas, tadi 2 menit lebih tadi lupa ini. Oke, silakan, karena waktunya Pak Kusnadi nanti Bang Juma akan ditambah 1 menit. Ya. Oke. Bang Juma akan ditambah 1 menit, jadi 2 menit 45 ya. Mohon maaf ya. Oke. Oke. Setting dulu ya. Iya. Sebentar ya, Pak Kusnadi. Oke. Oke, terima kasih, Bang Ilyas. Oke. Oke, silakan Pak Kusnadi. Ya. Jadi hukum Taurat itu hanya memperjelas. Anda pun juga kalau membunuh orang kan Anda jadi terkutuk juga, kecuali Anda bertobat, ya. Kan ada 10 perintah Allah. Nah, kalau melanggar itu jelas terkutuk, itu maksudnya gitu. Kalau orang-orang Yahudi yang menjalankan hukum Taurat, dia bisa menjalankan, ya berarti dia tidak terkutuk, ya. Jadi itu sudah terjawab. Anda jangan lupa ya, Paulus pada saat dia hidup, dia sudah ketemu murid-murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Jadi kalau ada penyimpangan, ya jelas itu akan ditegur ya oleh murid-murid yang lain. Awalnya mereka tidak menerima. Kenapa? Karena Paulus itu pembunuh. Dia membunuhi banyak pengikut-pengikut Yesus. Tapi karena sejak pertemuan di Damaskus itu, dia berubah drastis. Yang tadinya pembunuh, menyeret orang-orang, salah satunya Stefanus, dia akhirnya bertobat. Dia berubah menjadi orang baik, bahkan menjadi pejuang. Karena itulah begitu gigihnya dia mengabarkan Injil, karena ia ingin menebus kesalahannya, di mana dia banyak membunuh pengikut-pengikut Yesus. Jadi kalau mau bandingkan itu, lihat buahnya. Setelah ketemu Yesus, dia berubah jadi baik. Ya, bukan ketemu seseorang makhluk kemudian jadi jahat. Kan itu beda. Itu buahnya kelihatan dari situ. Jadi Paulus pada saat dia hidup, surat-suratnya sudah dibaca oleh Yohanes, oleh Petrus, oleh Yakobus, oleh murid-murid yang lain. Jadi kalau ada kesalahan tidak mungkin Petrus tidak menegur. Apalagi yang terakhir meninggal adalah Yohanes di Pulau Patmos. Pasti dia tulis. Ya. Tetapi Petrus malah mengatakan bahwa Paulus itu adalah sahabatnya. Ya. Jadi artinya dia tidak merupakan penentangnya. Jadi karena udah saling dikonfirmasi, apalagi gitu. Saya bingung dari tadi awal saya menjelaskan tentang Yesus Mesias tidak memakai Paulus, kenapa bisa nyebrang ke Paulus gitu. Kan lucu, padahal Paulus dengan Yesus pun sama ajarannya. Apa yang beda coba? Ya, oke, silakan. Ya bedalah. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Paulus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan, maka dia harus dihilangkan. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Taurat, maka dia membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan Paulus ini, kalau Anda mengatakan dia bertaubat dari apa? Sementara di dalam kitab Anda, Yesus mengatakan sesuai dengan apa yang dituliskan,
Dia mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Ada yang datang memakai namanya. Apa itu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dia menyesatkan orang dengan menggunakan nama Yesus. Nama Yesus dijual kemana-mana. Bahwa dia sudah pernah bertemu dengan yang namanya Yesus. Ya, dia katakan, akulah Yesus itu, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jangan ikuti Paulus. Kenapa ini dikatakan Paulus? Karena dalam data nomor 12-nya di Lukas 21, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu semua akan ditangkap dan dianiaya. Berarti sebelum pengakuan bahwa dia adalah penyesat, dia akan menyesatkan banyak orang, terlebih dahulu menangkap murid Yesus dulu. Siapa yang menangkap murid Yesus lalu kemudian dia mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Coba silakan. Ya, sepertinggal Yesus, itu yang jaga adalah para rasul. Jadi kalau tadi Paulus itu salah, sudah dijegal sama Yohanes sendiri. Karena mereka semua sangat diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah itu bedanya, kita ada Roh Kudus yang menjaga. Maka setelah kitab terakhir, kitab Wahyu diturunkan, maka kalau ada kisah-kisah lain tentang Yesus yang berbeda dengan apa yang telah diajarkan, seperti di Galatia 1 ayat 18, di 2 Korintus 11 ayat 4 dan 14, kemudian tadi di 1 Timotius 4 ayat 1 dan sebagainya, maka itu semua bukan dari Tuhan, tetapi itu adalah malaikat terkutuk. Karena di Galatia 1 ayat 8 jelas dikatakan, seandainya pun ya bukan malaikat terkutuk, anggaplah malaikat dari sorga yang turun, ya bukan yang dari goa itu ya, turun, dia mengabarkan, menceritakan Yesus yang lain yang berbeda, Injil yang lain, maka terkutuk dia. Nah kita lihat di dalam sepanjang sejarah banyak yang membicarakan tentang Yesus, ya tadinya mati disalib, kemudian tidak, tadinya begini, tadinya begitu, yang berbeda dengan Injil karena maunya membelokkan jalan Tuhan untuk keselamatan umat manusia, maka itu adalah malaikat terkutuk, ya. Jadi ayatnya tadi saya udah sebutkan ya, Mbak Yosel. Jadi nanti dibuka sendiri. Jadi ini apalagi gitu. Kalau sudah dicanangkan kitab Wahyu, kebetulan dia adalah kitab terakhir, dan ayat terakhir mengatakan jangan mengubah, jangan menambah, karena siapapun akan menerima akibatnya. Jadi artinya siapapun yang mengubah tentang Yesus, dialah terkutuk. Cukup? Waktu habis, oke. Waktu habis, silakan. Oke, jadi jelas ya, konsep keselamatan itu di dalam ajaran agama Islam jelas tadi, sampai dia nyebrang kepada tuduhannya bahwa yang di dalam goa itu adalah setan. Nah, sementara Yesus juga berada di dalam goa. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Ya, tidak pernah mengatakan waspadalah kepada orang yang bertahanus di dalam gua Hira. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga menerima wahyu cuma sekali di dalam gua. Hanya surah Al-Alaq. Habis itu dia nggak pernah lagi kemudian menerima wahyu di dalam gua. Dia menerima wahyu di tengah-tengah umatnya. Disaksikan oleh semua umatnya pada masa itu. Kemudian yang dikatakan jaminan keselamatan yang ditawarkan Kristen semuanya berasal dari Paulus. Makanya kita bahas Paulus. Kalau keselamatan dari Yesus bisa dilihat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Keselamatan itu ada di situ. Keselamatan itu ada di dalam Matius 19 nomor 17 menurut Yesus. Nah ini nyembah Yesus ini ajaran dari mana? Dari Paulus. Makanya nyebrang ke sana. Makanya mengatakan waspadalah kepada nabi palsu. Katanya Paulus bukan nabi palsu, tapi di dalam kisah para rasul dia disebut nabi. Tapi karena ajarannya bukan dari firman Tuhan, maka dia palsu. Terjawab sudah itu. Silakan. Mungkin ini langsung ke ini ya, sesi closing statement. Masing-masing waktunya 3 menit. Bisa ada sesi partisipan, mungkin siapa tahu ada sesi apakah partisipan. boleh bertanya untuk narasumber, sesi tanya jawab dari partisipan, apakah mau menjawab atau tidak? Silakan. Saya mah satu pertanyaan aja. Oh, satu pertanyaan. Oke, silakan Resen untuk yang mengajukan pertanyaan. Oh, di sini tadi ada Bang Sunan DC. Ya, jadi ada Bang Vivo. Ya.
disampaikan. Iya, Untuk yang mau bertanya silakan raise hand. Ini kita masuk di closing ya. iya, oke. Oke. Silakan bertanya, Bang Sunan. Waktu bertanya 2 menit. Oke, silahkan. Mohon maaf, Bang Zainal Arifin, karena cuma ada 1 untuk partisipan yang boleh bertanya. Jadi mohon maaf ya. Oke, silahkan, Bang Sunan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk narasumber. Ini memang luar biasa, tapi kelihatannya nggak imbang nih. Saya sebagai pendengar tidak bisa berkomentar, tapi hanya bisa mengambil hikmah dari 2 narasumber ini. Nggak imbang kelihatannya malam ini. Oke, langsung ke aja karena waktu yang 2 menit. Dari paparan 2 narasumber ini, tentang tadi itu iblis lah apa segala macam, saya menarik garis sementara bahwa ternyata Yesus atau Bapa, Yesus dikatakan Bapa sesuai Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1:14 ya. Di sana kan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan Allah firman itu ada Allah sendiri. Itu adalah Bapa adalah Yesus. Maka saya mengatakan bahwa dari narasi tadi boleh saya menarasikan bahwa Yesus atau Bapa sama setara dengan iblis. Karena apa? Saya punya alasan, tentunya saya punya alasan dari 2 narasumber tadi, bahwa tadi dikatakan gua itu adalah dari iblis, ada iblis di sana, karena Yesus sendiri itu keluarnya dari gua juga, gitu. Makanya Yesus bisa dikatakan adalah bagian dari iblis. Kemudian Yesus adalah Bapa itu sendiri, Bapa itu adalah roh, Yohanes 4:24, dan iblis adalah roh. Maka eksistensi keberadaan iblis sama dengan Yesus itu sendiri, maka iblis sama dengan Yesus. Kemudian roh jahat itu dari iblis. Dan ternyata roh jahat itu juga dari Bapa, maka Bapa adalah Yesus, Yesus adalah iblis juga menurut saya seperti itu. Iblis diberi kekuasaan. Di Ayub 1:12, maka firman Tuhan kepada iblis, dah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Nah, iblis diberi kekuasaan, Yesus diberi kekuasaan. Maka keberadaan Yesus sama dengan iblis. Itu menurut hasil dari dialog ini. Dan iblis tidak diciptakan, Yesus juga tidak diciptakan. Maka keberadaan iblis dengan Yesus adalah setara menurut saya. Kemudian iblis bertanduk, Yesus bertanduk, malah di sini iblis lebih unggul ya. Yes, karena iblis bertanduk 10. Pertanyaannya adalah, jangan-jangan Tuhannya Kristen adalah iblis sendiri itu, sehingga salah menyembah. Silakan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, silakan waktu 5 menit untuk Pak Kusnadi menjawab pertanyaan dari Abang ini. Oke, silakan. Baik, terima kasih ya. Itu adalah suatu pertanyaan. Kami sebagai manusia ya yang hidup di abad ke-21 ini tidak berdaya kalau Sang Pencipta itulah yang memberitahu, yang memperkenalkan dirinya. Sejak zaman Adam itu tercatat begitu jelas ya. Dan itu kita bisa lihat apakah itu iblis atau bukan. Karena iblis bisa kita lihat salah satunya adalah dia tidak maha tahu. Ya, itu sangat kentara. Maka itu iblis pada waktu Yesus mengatakan dirinya akan mati di salib dan 3 hari dia bangkit. Dan dia bicara tentang tanda Yunus. Maka Petrus dirasuk. Kalau begitu jangan ya. Jangan jangan sampai dia disalib. Karena nanti akan bangkit. Tetapi setelah sekian lama, nggak berapa lama berubah. Dia nggak tahu. Dia berubah. Ternyata sekarang dia merasuk Yudas. Akhirnya Yudas menyalibkan dia dan bangkit. Berarti iblis itu kebingungan gitu ya. Jadi dia sebenarnya gimana sih? Dia kepingin menyalibkan atau tidak gitu kan? Nah setelah Yesus bangkit dia ribut. Oh Yesus gak bangkit, dia gak mati, dia pingsan di dalam gua. Murid-muridnya nyolong mayatnya. Tentara Romawi katanya ketiduran. Nah itulah iblis mencoba mengacak-ngacak jalan keselamatan. Dan kita lihat. Tidak mungkin iblis menubuatkan tentang bagaimana janji juru selamat sejak zaman Adam dan konsisten terus. Zaman Abraham, Musa, sampai sekarang tidak satupun berbeda. Apakah itu iblis? Nggak mungkin. Oke, cukup penjelasan saya.
Oke, apakah tidak menggunakan semua waktu? Cukup, karena itu sudah jelas. Untuk Oke. membedakan bahwa Tapi iblis juga iblis juru itu tidak selamat. mau tahu. Tapi Oke, iblis juga mohon juru maaf, selamat. Abang, apapun jawabannya ketika bertanya itu adalah mohon maaf sekali ya. Kita harus apapun jawabannya dari Pak Kusnadi kita harus menerima karena kita bertanya pihak Muslim. Oke, jadi karena waktu ini sudah waktunya Boleh saya dari closing. Kristen bertanya? Kasih eh, kesempatan kalau ada kawan-kawan Kristen, satu orang juga. tapi tidak ada yang resen dari Kristen. Oh, Saya enggak ada boleh ya. bertanya? Raisen Bang, Raisen. Oh, dari saudara Kristen Bang Fatih, mohon maaf ya. Apabila Iya, yang bertanya, karena tidak ada Iya, yang resen. dari Ini Kristen. adanya dari Muslim, mohon maaf. Kita lower hands. Oke, langsung closing statement untuk Bang Kusnadi. Waktu 3 menit untuk closing statement. Silakan, Bang Kusnadi. Baik. Sebentar ya, wait a few moment. Sebentar ya, 3 menit. Oke, silakan Pak Kusnadi. Baik, tadi sudah kami paparkan bagaimana jalan keselamatan diberikan kepada setiap insan manusia sejak zaman penciptaan sampai nanti manusia terakhir di akhir zaman diberikan kesempatan untuk percaya. Karena di awal jelas janjinya itu demikian. Jadi pada saat mereka punya keturunan, misalnya Abraham punya keturunan, si A, si B, dan si C. Kalau mereka percaya akan janji itu, karena pasti dia cerita. Kalau itu percaya, mereka akan mempersembahkan korban binatang di mezbah sambil mengaku dosanya. Dan itu dicintai oleh Tuhan. Dan ternyata jalur itu dilakukan kepada Ishak. Karena itu janjinya. Ishak kemudian ada 2 anak yang namanya Yakub dan Esau. Dan itu juga yang melakukan mezbah penyembahan itu adalah Yakub. Dan seterusnya kepada Musa, sampai kepada Salomo, sampai akhirnya ada Bait Suci Yerusalem. Itu apa sih? Bait Suci Yerusalem adalah mezbah, di mana bangsa Israel mempersembahkan kurban binatang yang adalah simbol daripada juru selamat. Dan tidak ada dualisme. Setelah Kristen muncul abad pertama, maka Tuhan mengangkat Bait Suci Yerusalem kedua, sehingga hancur, sehingga tidak mungkin ada 2 agama yang menyembah Yod-Heh-Waw-He. Maka itulah orang-orang Yahudi tidak lagi bisa mempersembahkan korban binatang karena sudah selesai. Mereka sudah menolak, dan itu akhirnya kedatangan Yesus membuat kita juga akan percaya bahwa dialah yang sang juru selamat. Kalau nanti manusia terakhir, nanti pun dia akan melihat bahwa Yesuslah juru selamat yang dijanjikan. Sangat simpel, itu sangat adil. Karena lewat itulah seluruh manusia nanti dihakimi. Jadi kalau sekarang dikatakan bahwa apa yang telah dicanangkan itu telah berubah, diacak-acak, kemudian telah bengkok dan harus diluruskan, itu bukan dari Sang Pencipta. Kalau seandainya Sang Pencipta itu datang kepada Nabi terakhir ini, dan dia menyatakan suaranya, menyatakan seperti yang terjadi kepada Musa di An-Nisa 164, maka saya pun tidak berdaya, saya akan mempercayainya. Tetapi karena tidak ada, maka itu semua berarti kosong. Artinya bahwa jalan Tuhan tentang keselamatan itu dari awal tidak bisa diganggu-gugat. Dan itu akan berjalan lurus bagi siapapun yang mau menyerahkan dosanya untuk ditanggung dia. Kecuali Anda mau menanggung dosa sendiri. Dan betapa mengerikannya. Karena iblis pun takut kepada neraka yang kekal itu. Jangan pikir neraka itu kolam renang. Yang Anda masuk bisa keluar lagi. Ya, iblis pun ketakutan itu adalah api kekal. Jadi, putuskan nasib Anda kelak. Terima Ya, terima kasih. Waktu habis Pak Kusnadi. Oke, untuk sekarang waktu 3 menit untuk Bang Zuma. Oke, silakan Bang Zuma, closing statement. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keselamatan di dalam ajaran agama Islam ya, kita tidak perlu menjadi pagan kemudian untuk bermimpi untuk diselamatkan. Cukuplah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillah ladina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su'
wala hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak akan disentuh oleh asap neraka dan tidak akan bersedih hati. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta langit dan bumi. Dialah pencipta segala sesuatu. Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Lalu kemudian ayat ini sangat jelas para sahabat-sahabat sekalian. Keselamatan itu hanya ada kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kemudian diharamkan tubuhnya diasap oleh neraka. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quran surah Yunus, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik haqqa 'alaina munjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman ini? Mereka yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Cukup bagi kita Al-Quran. Tolong yang timer jangan gini dong. Ya, mantap. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu semisal surah, semisal Al-Quran. Ajaklah penolongmu selain daripada Allah jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan kamu tidak akan mampu membuatnya. Ini tantangan. Andai saja ingin membuktikan bahwa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bukan malaikat Jibril, bukan Roh Kudus, maka sudah pasti banyak orang yang bisa menjawab tantangan ini. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Al-Quran tidak bisa disentuh oleh siapapun tentang kebenarannya. Tidak bisa ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Bahkan orang-orang yang mengatakan ini bukan kalamullah, membacanya pun mereka tidak mampu. Alhamdulillah. Kemudian Al-Quran mengatakan, afala yattadabbarul Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari pencipta langit dan bumi, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan dalamnya, layaknya kitab-kitab sebelumnya yang dituliskan oleh manusia itu sendiri. Demikian. Terima kasih, waktunya sudah habis dan saudara semua tolong juga dukung juga channel-channel muslim saudara kita supaya bisa berkembang, yaitu Amanah Sang Hamba, Ikhlas Dunia Akhirat, Media Dakwah Muslim, Man TV Channel, DC Channel 9, Viral Indonesia, Pengamat Debat Channel, Mu'allaf Official, Lensa News Muslim, dan juga Ajang Debat Channel. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah malam ini diskusinya sangat luar biasa bagus dan kita akhiri apabila ada salah kata ataupun tidak kurang benar dalam saya memoderatori.